selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Teresa Maria Claudia Hartanto. Saya biasa disapa Tessa. Kali ini saya akan membahas tentang jalur-jalur penjelajahan pencarian rempah-rempah dari bangsa Eropa menuju ke Nusantara. Oke, baik, langsung saja. Jalur penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Indonesia adalah salah satu latar belakang para pedagang Eropa mencari kepulauan Indonesia sekitar abad ke-15 dan abad ke-16 adalah pencarian rempah-rempah. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia tidak bersamaan. Mereka juga menempuh jalur yang berbeda. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia diawali oleh bangsa Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi kali ini saya akan membahas dari yang pertama ada rute penjelajahan samudra bangsa Portugis Spanyol, ada dua. Bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra karena sempat terjadi perseteruan antara dua negara, lahirlah perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494. Lewat perjanjian tersebut, Portugis dan Spanyol sepakat membagi dunia menjadi dua bagian dengan garis demarkasi atau kayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Daerah di sisi barat garis adalah kekuasaan Spanyol, sementara Portugis di sisi timur. Oleh karena itu, dalam melakukan penjelajahan, samudra bangsa Portugis menempuh jalur timur, yakni lewat pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Kalitu atau India, terus ke timur hingga akhirnya mencapai kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Pada 1511, bangsa Portugis telah menduduki Malaka dan setahun kemudian tiba di Maluku. Rute yang kedua itu rute penjelajahan samudra oleh bangsa Spanyol. Akibat perjanjian Tordesillas, jalur pelayaran bangsa Spanyol ke Indonesia untuk pertama kalinya bertolak belakang dari bangsa Portugis. Bangsa Spanyol di bawah pimpinan Fernando de Magallanes atau Ferdinand Magellan menempuh jalur barat pada 20 September 1513. Fernando beserta 5 kapalnya atau San Antoni, Che Victoria, Santiago, Trinidad bertolak dari Spanyol menuju ke barat melayari Samudra Atlantik. Setelah 2 bulan berlayar, ekspedisi Magellan telah melewati Brazil, Argentina, dan memasuki samudra yang sangat tenang, yang kemudian dinamai Pasifik. Pada Maret 1520, Armada Magalhães mencapai kepulauan Filipina. Namun, karena Magalhães meninggal di Filipina, rombongan yang tersisa melanjutkan pelayaran di bawah pimpinan Kapten Sebastian Elcano yang mencapai kepulauan Maluku pada November 1521. Secara garis besar, rute pelayarannya adalah Spanyol, Samudra Atlantik, pantai timur benua Amerika, selat di ujung selatan benua Amerika, kemudian dinamai Selat Magellan, Samudra Pasifik, Filipina, dan akhirnya tiba di Indonesia. Rute yang ketiga ada rute penjelajahan samudra oleh bangsa Inggris. Jalur pelayaran Inggris ke Indonesia sama dengan rute bangsa Spanyol. Pasalnya, ekspedisi Inggris memang diberi misi oleh Ratu Elizabeth pertama untuk memerangi Spanyol pada 1577. Armada Inggris di bawah pimpinan Francis Drake
meninggalkan London dan menyeberangi Samudra Atlantik pada Oktober 1578. Rombongan Francis Drake mencapai Pasifik dan mendarat di Filipina pada 1579. Tidak berselang lama, Francis Drake mencapai Kepulauan Maluku, tepatnya di Tidore. Oke, baik, saya rasa itu saja presentasi singkat dari saya mengenai jalur penjelajahan oleh bangsa Eropa menuju ke Nusantara. Kiranya video ini dapat bermanfaat. Sekian dan